Terima kasih masih bersama saya dalam program Bincang Santai. Pak, kita lanjutkan perbincangan ini. Boleh. Madura sendiri, apa ini Pak? Apa masuk jalur cincin gempa Pak? Nah ini, iya. ini sebetulnya kalau soal bicara misalnya gempa Mas itu di luar konteks kita, tapi tidak apa-apa gitu. Artinya BMKG itu kan ada tapi juga BMKG kan juga bersentuhan ya. BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, memang geofisika. Sebentar Pak. Iya. Sebelum dijawab pertanyaan ini, masyarakat kayaknya belum tahu apa sih BMKG itu. Ini. Jadi gini, BMKG itu suatu lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas mengamati, menganalisa, dan menyebarkan apa yang menjadi aktivitas kita. Kalau dari meteorologi, itu kan BMKG ada meteorologi. Meteorologi utamanya berbicara tentang cuaca atau atmosfer. Kalau geofisika, kita bicaranya tentang gempa bumi, tsunami, gitu ya. Sedangkan kalau klimatologi, kita bicara misalkan mengenai musim, iklim, gitu. Nah, kita pada malam hari ini kebetulan kita fokusnya ke cuaca atau atmosfer. Tapi kalau disinggung mengenai jalur atau cincin, itu cincin gitu ya. Sebetulnya kalau di Madura ya Mas ya, khususnya untuk di daerah Sumeneb itu kita bersyukur Mas. Artinya untuk di Sumeneb atau di Madura itu bukan merupakan jalur gempa. Jalur gempa itu sepanjang dari Sumatera, khususnya untuk di selatan, sampai ke Papua sana. Ke Papua. Nah, ini merupakan jalur gempa yang sering terjadi gempa bumi. Sedangkan untuk Pulau Madura itu di atasnya Pulau Jawa. Kenapa demikian, Pak? Nah, itu sudah merupakan apa ya? Namanya jalur ya sering terjadi gempa itu ya di situ saja. Sedangkan kalau untuk Madura kan di wilayah utara itu. Ya, oke. Kalau di BMKG Pak ya. Untuk pantau gunung-gunung itu kan ada levelnya Pak. Level kayak waspada, kayak normal, waspada, siaga, awas. Kalau level awas ini siap-siap untuk dievakuasi Pak ya, awas meletus. Nah, kalau seperti BMKG sendiri kan pantauan kegempaan Pak. Bagaimana untuk memberikan warning kepada masyarakat gitu ya, bila terjadi suatu peristiwa yang kita tidak inginkan. Jadi gini Mas, kalau untuk di BMKG sendiri, kalau mengenai fenomena cuaca, kayaknya itu belum ada Mas istilahnya dari level-levelnya, dari siaga, waspada, terus awas gitu ya. Tapi kalau dari pihak dari tentang yang geofisika itu ada Mas. Nanti bila terjadi tsunami itu Mas, itu ada kriteria misalkan dari siaga, waspada, dan awas itu. Karena kalau tsunami itu kan mempunyai dampak yang sangat dirasakan Mas. Misalkan terjadi gelombang tsunami khususnya yang disebabkan karena adanya gempa bumi. Gempa bumi sendiri pun kan ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan gitu ya. Tapi yang dipantau dari BMKG sendiri secara umum dari gempa bumi tektonik itu yang bisa mengakibatkan terjadinya tsunami atau gelombang tsunami itu sendiri Mas. Gitu Pak ya. Iya. Oh berarti kan gini Pak, gempa. Bapak bilang BMG tidak bisa memprediksi ketika terjadi tsunami. Bisa. Kalau tsunami, memprediksi tsunami bisa. Oh bisa? Bisa. Tapi kalau gempa, sampai saat sekarang Indonesia, bahkan seluruh dunia negara maju pun seperti di Aceh kemarin, kemarin mereka kan tidak tahu terjadinya tsunami. Jadi gini Mas, kalau untuk gempa bumi memang kita belum bisa. Bahkan negara maju pun, negara Jepang, artinya belum bisa untuk memprediksi kapan akan terjadi tsunami, jam berapa, posisinya di mana, nggak bisa. Tapi kalau gempa bumi itu berpotensi menimbulkan gelombang tsunami, BMG bisa memprediksinya. Itu. Jadi misalkan cara terjadinya tsunami itu
terjadi di lautan. Kekuatan gempanya itu lebih dari 7 skala Richter, ya. Sedangkan kedalamannya itu kurang dari 10 km. Itu baru syarat-syarat terjadinya tsunami. Ada untuk menghitung kekuatan tsunami itu ada sensor-sensor, Mas, yang namanya ada alatnya, Pak, ada alatnya itu tersebar di seluruh wilayah. BMKG Sumeneb sendiri punya? Di BMKG Sumeneb sendiri itu ada yang namanya TEWS. TEWS itu merupakan alat pemantau tsunami, namanya Tsunami Early Warning System. Itu suatu alat atau sistem yang memantau bila terjadi tsunami. Tapi kita di sini tidak langsung mengetahui, Mas, karena dari sensor-sensor yang ada di seluruh wilayah Indonesia nanti baru disatukan, dihitung itu kekuatan gempa dan berpotensi tsunami apa tidak. Gitu. Alatnya sendiri ada, Mas, di sini. Alatnya sendiri ada, Pak, ya? Terpasang di Kaliangat sini di BMKG. Oke, Pak, kita ke muara masalah kemarau, Pak, ya, kemarau panjang ini, Pak. Tentunya ada dampak dari akibat dari petani. Kekeringan, Pak, ya. Jarak normal antara pergantian musim kemarau ini berapa lama, Pak? Ini kan sepertinya nggak biasa aja, Pak. Setiap daerah atau setiap wilayah itu kapan musim kemarau atau kapan musim penghujan itu tidak sama, Mas. Tidak sama. Jadi di Sumeneb sini belum tentu sama dengan di Pamekasan musim penghujannya kapan, apalagi misalkan yang di luar-luar sana gitu ya, Mas. Jangan-jangan di Jakarta menginginkan musim kemarau terus, tapi kebanjiran, Pak, ya. Artinya gini, Mas, setiap wilayah itu namanya dibagi beberapa zona. Bisa untuk ini namanya zona musim atau ZOM, ZOM, zona musim. Zona musim itu untuk mengetahui, jadi misalkan untuk di daerah Sumeneb ya, Mas. Ini kebetulan juga catatan ini, Mas, buka catatan lagi ini. Untuk di daerah Sumeneb secara normalnya, Mas, kalau musim kemarau itu pada mulai bulan April, itu dasarian ketiga. Kalau untuk Sumeneb sendiri? Untuk daerah Sumeneb. Jadi karena kita di sini bicara tentang kota kita yang kita cintai ini, artinya wewenang pantauan dari pihak BMKG Sumeneb sendiri. Paling tidak yang kita pantau setiap saat itu. Jadi dari rata-rata beberapa puluh tahun sampai sekarang itu secara normalnya untuk musim kemarau di daerah Sumeneb sini April dasarian 3 sampai November dasarian 2 itu musim kemarau. Sedangkan untuk musim penghujannya dari November dasarian 3 sampai April nanti 2016 dasarian 2. Itu kalau normal. Tapi kalau karena ini disebabkan karena adanya fenomena itu tadi, fenomena El Nino, kecenderungannya nanti bulan pada normalnya bulan November itu saya kira belum masuk musim kemarau, Mas. Oke, pemirsa, ternyata El Nino ini masih akan berlanjut beberapa bulan ke depan. Nah, untuk membahasnya tetaplah bersama kami.